stay tune di kuliner lokal Indonesia banget. Halo Sobat Kuliner tahu nggak kalau soal ragam kuliner dengan makna kehidupan yang dalam, pastilah Indonesia tempatnya. Kuliner bukan asal kuliner sebagai simbol kehidupan, simbol tata krama, simbol kearifan lokal, bahkan kuliner kita pun merupakan simbol jati diri bangsa. Ngomong-ngomong soal kuliner Nusantara ini, pasti nggak akan ada habisnya untuk diulas. Bukan hanya dari cita rasanya saja yang menggoda selera, namun nilai kehidupan yang tergambar di dalamnya pun sangat patut untuk kita ketahui. Merupakan salah satu dari sekian banyak jajanan yang terus eksis di belantara kuliner Jogja, bakpia memiliki bentuk kecil, lembut, dan cukup manis. Jajanan ini pun menjadi oleh-oleh khas yang selalu dicari para wisatawan ketika berkunjung ke Jogja. Berbahan dasar tepung terigu dan gula, ditambah isian nabati yang beragam, menjadikan kuliner satu ini memiliki cita rasa yang ngeblend abis loh. Di samping itu, bakpia yang memiliki bentuk mungil ini juga sangat cocok dijadikan kudapan di kala santai ataupun bekerja. Pada umumnya, pembuatan bakpia sama seperti pembuatan roti kering dengan cara di oven ataupun dipanggang. Namun hal utama yang menjadi kunci keberhasilan dalam pembuatan bakpia berada di takaran tepung, gula, dan isian nabati yang digunakan. Apabila tidak ditakar dengan cermat, jajanan bakpia pun terasa keras ketika proses pematangan sudah selesai. Sayang banget kan? Nah, meskipun sudah menjadi jajanan khas dan oleh-oleh Jogja, namun tak semua wisatawan, pemandu wisata, bahkan masyarakat Jogja sendiri tahu kapan dan siapa yang pertama kali menciptakan bakpia loh. Jajanan bakpia sebenarnya merupakan jajanan yang berasal dari negeri Tiongkok yang sudah ada sebelum era Masehi. Jajanan ini telah menjadi kudapan yang dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat. Di sana, jajanan ini dikenal dengan nama tolokpia, memiliki makna kue panggang yang berisi kacang hijau. Namun, kadang tolokpia juga berisi daging. Maka dari itu, para perantau Tiongkok yang berada di Jawa pun menyebutnya dengan nama bakpia atau kue panggang isi daging. Seiring perkembangan kuliner dan minat masyarakat Jogja, bakpia pun mulai disesuaikan dengan isian layaknya tolokpia. Namun, karena nama bakpia sudah mengakar dalam budaya masyarakat, maka namanya pun tidak berubah. Di Indonesia, jajanan bakpia muncul pertama kalinya di daerah istimewa Yogyakarta. Sejarah mencatat pada tahun 1940-an, seorang warga Jogja keturunan Tionghoa bernama Kwin Sangkwok mulai berinovasi dari resep jajanan leluhurnya. Memang tidak mudah untuk mengenalkan jajanan baru di masa itu. Namun, karena kegigihan dan keuletannya, di generasi kedua, bakpia yang diproduksi oleh Lee Bongsing dan Niti Gurnito mulai mencuri perhatian masyarakat. Kedua maestro kuliner didikan Kwin Sangkwok ini pun memiliki tempat yang berbeda dengan ciri khas masing-masing. Lim memulai produksinya di kampung Ngepilam, Gedong Tengen, sementara Niti menempati daerah Suryawijayan, kawasan Taman Sari, Yogyakarta. Bukan hanya dari cita rasanya saja yang inovatif dari kedua maestro tersebut, namun isian dan tekstur kulit luarnya pun memiliki ciri khas tersendiri. Nah, inilah salah satu bukti akulturasi budaya dari keberagaman kuliner di Indonesia. Di generasi ketiga, bakpia tidak hanya berisikan kacang hijau saja. Banyak variasi isian yang terus dikembangkan oleh maestro kuliner agar jajanan ini terus up to date dan tidak tergerus zaman. Inovasi isian-isiannya pun antara lain coklat, keju, nanas, durian, coklat kacang. Sedangkan dari kulit luarnya pun terdapat beberapa inovasi rasa seperti manis ubi ungu, teh hijau, dan cappuccino. Selain dipanggang, saat ini juga sudah mulai dikenalkan bakpia yang proses pematangannya dengan cara dikukus. Seperti proses pematangannya, maka bakpia satu ini pun diberi nama bakpia kukus.
Unik kan? Nah, ketika sobat kuliner bawa pulang oleh-oleh bakpia dari Jogja, penasaran gak sih kok yang banyak diminati itu bakpia patok? Dan kenapa sih kok pakai nomor juga? Begini nih ceritanya. Nama bakpia patok merupakan salah satu merek legendaris di Jogja. Bakpia ini dianggap memiliki rasa serta kualitas original terbaik. Pada awalnya, nama patok merupakan nama jalan, tepatnya di Kampung Ngampilan, Kelurahan Gedong Tengen, Yogyakarta. Meskipun pada saat ini, jalan tersebut sudah menjadi Jalan KS Lubun. Sedangkan untuk nomornya, merupakan nomor rumah yang dipakai untuk produksi bakpia tersebut. Seperti halnya The First Bakpia Jogja, yakni bakpia patok 75, mendapati rumah produksi nomor 75, atau bakpia patok 25, warga Jalan Patok dengan rumah produksi nomor 25. Didikan pemilik bakpia patok 75 untuk mengatasi tingginya minat pembeli oleh-oleh satu ini. Nah, sobat kuliner perlu tahu juga nih, dengan sejarah pembuatan dan asal-usul bakpia yang panjang, ternyata menarik perhatian pemerintah pusat. Dan terbukti pada tanggal 27 Oktober 2016, bakpia dinobatkan menjadi warisan tak benda yang ada di daerah istimewa Yogyakarta oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hebat kan? Dari keunikan bakpia ini pun kita dapat belajar bahwa setiap perjuangan yang baik dan gigih pasti akan memperoleh hasil yang baik pula. Seperti kata pepatah, siapa yang menabur pasti akan menuai. Meskipun bukan kita, generasi selanjutnya pasti akan menuai hasilnya. Nah, itulah keunikan jajanan bakpia yang sudah mengakar jauh dalam budaya tradisi kuliner Jogja. Kalau ke Jogja nggak beli bakpia, mesti ada yang kurang loh. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah selayaknya kita jaga dan lestarikan budaya kuliner luhur bangsa ini, agar jadi diri bangsa kita terus ada dari waktu ke waktu dan budaya kita tidak hilang begitu saja. Yo, stay tune di kuliner lokal, Indonesia banget.